Halo semuanya, selamat datang di podcast Belajar Bersama Pak Said. Yeay! Aku Dinah dan kali ini di podcast Belajar Bersama aku nggak sendirian nih, ada teman-temanku juga, yaitu ada Salsa dan Tiara. Halo Salsa, Tiara. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Salsa. Dan halo juga teman-teman, aku Tiara. Kita akan belajar bersama di podcast ini. Asik, betul banget nih. Seru banget lah pastinya podcast kali ini. Dan by the way, kali ini kita bakalan bahas apa sih? Di podcast episode ini, kita bakalan bahas tentang manajemen resiko teman-teman. Betul banget, kita bakal kupas tuntas apa sih manajemen resiko dan memberikan gambaran terkait manajemen resiko di suatu organisasi maupun instansi. Wah, mantep banget. Bakalan banyak banget ilmu yang dibahas podcast kali ini. Jadi buat teman-teman, pantengin terus ya podcast kita kali ini. Betul banget teman-teman. Dan tadi udah disinggung sebenarnya ya tentang manajemen resiko. Terus apa sih manajemen resiko itu? Oke, jadi resiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang akan mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil-hasil yang akan diperoleh oleh sebuah perusahaan. Dan para ahli juga punya pengertiannya sendiri nih teman-teman. Yang pertama ada dari Vaughan and Vaughan dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Risk and Insurance mendefinisikan resiko sebagai kondisi di mana terdapatnya kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diinginkan atau diharapkan. Lalu, menurut Arthur dan Williams dan Richard menjelaskan resiko sebagai variasi dari hasil-hasil yang terjadi atau dihasilkan selama periode tertentu. Lalu, menurut sumber ISO, resiko adalah ketidakpastian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan sebuah organisasi. Wah, keren banget. Aku jadi kebayang nih apa resiko itu. Betul, dan kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari resiko sama ketidakpastian? Aku tahu. Jadi, ketidakpastian ini merujuk pada kondisi keraguan akibat kurangnya pemahaman akan terjadinya atau tidak terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Nah, ketidakpastian juga merujuk pada posibilitas terhadap kemungkinan terjadinya segala sesuatu, baik berhubungan ataupun tidak berhubungan sama sekali dengan pencapaian tujuan suatu organisasi. Ada pula contohnya yaitu kita tidak dapat mengetahui secara pasti besok akan datang hujan atau tetap cerah. Nah, dalam resiko, ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Contohnya itu, dalam setiap organisasi, tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi juga tidak terlepas dari berbagai tujuan dan sasaran. Dengan adanya berbagai faktor dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian, hal kecil maupun besar, serta dapat menjadi ancaman atau bahkan peluang buat organisasi itu sendiri loh teman-teman. Wah, keren banget. Berarti bisa disimpulin, adanya ketidakpastian dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yang mana dapat menimbulkan resiko bagi organisasi itu sendiri, atau bisa juga tidak mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sehingga bukan merupakan resiko bagi organisasi. Oke, selain itu juga ada klasifikasi risiko nih teman-teman. Salah satunya adalah risiko menurut sifatnya, yaitu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Apa sih perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif itu? Gini, jadi resiko murni itu resiko yang muncul tanpa disengaja, di mana saat terjadi kemungkinan besar akan membawa kerugian, sedangkan saat tidak terjadi kemungkinan besar tidak membawa kerugian ataupun keuntungan apapun. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ialah di saat musim hujan dan kondisi badan menjadi kurang sehat sehingga menghambat jalannya aktivitas sehari-hari. Sedangkan resiko spekulatif yaitu resiko yang muncul secara disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang biasa untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berspekulatif. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita pada saat kita belajar nih dengan mengharapkan nilai yang memuaskan pada mata kuliah tersebut.
Wah, jelas banget ya. Dan ternyata ada klasifikasi risiko juga. Setelah penjelasan panjang mengenai resiko, terus klasifikasi resiko. Boleh nggak sih kita dikasih contoh nih resiko dan jenis klasifikasi resiko di organisasi atau institusi, biar teman-teman yang lain tambah jelas juga. Boleh dong. By the way, teman-teman tahu nggak sih Bank Jago, salah satu bank digital yang ada di Indonesia, sekarang udah masuk dalam bursa efek loh teman-teman. Bank Jago ini punya beberapa resiko. Yang pertama itu ada resiko likuiditas, di mana resiko ini terjadi ketika Bank Jago mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Risiko likuiditas dapat terjadi akibat penarikan besar-besaran dana nasabah, krisis kepercayaan, atau ketidakmampuan Bank Jago untuk menjual aset dalam jumlah yang sangat memadai. Risiko ini menurut sumber atau penyebab yang timbul merupakan risiko ekstern. Kemudian ada risiko pasar. Menurut lingkup dampaknya, kita cari tahu dulu nih teman-teman risiko pasar itu apa. Risiko ini terjadi ketika Bank Jago mengalami kerugian akibat perubahan kondisi pasar seperti perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan harga aset dan instrumen keuangan. Nah, dalam lingkup dampaknya, risiko ini dinamakan risiko sistematis. Tadi udah aku jelasin ya teman-teman, kalau Bank Jago ini masuk ke dalam bursa efek, berarti Bank Jago jual sahamnya dong. Nah, ada tuh ya berarti oknum-oknum yang memainkan harga saham Bank Jago. Menurut sifatnya, resiko ini merupakan resiko spekulatif. Kemudian yang terakhir ada resiko reputasi, di mana resiko ini terjadi akibat kerusakan reputasi Bank Jago akibat tindakan yang kurang etis, ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah, atau kegagalan dalam menjalankan operasional bank. Dalam risiko inheren atau risiko residual, risiko ini termasuk dalam risiko inheren. Wah, keren banget ya. Jadi tambah terbayang nih teman-teman. Mengenai manajemen risiko, apalagi tadi dikasih contoh risiko di Bank Jago. Jadi gimana? Udah tambah jago belum nih teman-teman? Jaga dong, kekeriu. Harusnya tambah jago ya dan nambah wawasan banget nih. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman terkait manajemen risiko. Betul banget, karena di podcast Belajar Bersama, kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi kita mau nambah ilmu juga buat yang ngobrol sama buat yang dengerin. Sharing is caring, bro. Dan nggak kerasa, udah berapa lama kita bahas manajemen risiko, dan ternyata udah di penghujung waktu juga. Sayangnya kita harus selesai untuk episode kali ini. Wah, gak kerasa ya. Sayang banget. Kita harus udahan dulu nih. Betul, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Yeah. Dan sayangnya kita bakalan berpisah dan bakalan ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Betul banget. Stay tune terus untuk podcast selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Sampai jumpa di Belajar Bersama. Pak Said. Yeay! Bye! See you guys!